Hai, apa kabar kalian semua? Balik lagi di sesi ngontek, ngobrolin teknologi bareng Mr. Link di channel Pria Masa Depan. Di video kali ini kita akan bahas yang mungkin sering kalian dengar, tapi ya mungkin kalian juga nggak tahu sebetulnya ini tuh apa sih? Ya, di video ini kita akan bahas yang namanya cookies. Nah, cookies di sini maksudnya bukan biskuit ya, tapi cookies di browser kalian. Dan mungkin lebih spesifiknya kita akan bahas apa sih peranan cookies di dunia periklanan. Oke, pertama-tama sebelum kita lebih jauh membahas periklanan, kita harus pahami dulu cookies itu sebetulnya apa sih? Cookies ini adalah file kecil yang disimpan di browser kamu. Disimpannya oleh siapa? Oleh situs yang kamu kunjungi. Jadi sebetulnya website-website yang kamu kunjungi, mereka itu menyimpan informasi seperti preferensi pengguna, sesi login, atau bahkan riwayat belanja. Intinya cookies ini membantu situs web untuk mengenali kamu ketika kamu kembali masuk ke si websitenya. Ya mungkin teman-teman juga pernah lihat ya, kalau misalkan teman-teman masuk ke Facebook dan setelah teman-teman close, teman-teman masuk lagi ke Facebook, teman-teman tidak perlu lagi melakukan login karena cookiesnya itu sudah disimpan di browser teman-teman. Dan juga cookies itu sebetulnya ada beberapa jenis. Yang pertama itu session cookies ya. Yang kedua persistent cookies, dan ada juga yang namanya third party cookies. Nah, sekarang sebetulnya cookies nggak cuma bikin pengalaman browsing yang lebih lancar. Seperti tadi ya, teman-teman ketika masuk ke suatu website dan teman-teman login, setelah teman-teman close si websitenya, teman-teman masuk lagi, teman-teman tidak perlu lagi meloginkan si akun teman-teman karena itu sudah disimpan di dalam browser kalian. Dan juga ini kaitannya dengan algoritma, teman-teman. Ya, jadi simpelnya ketika teman-teman masuk ke salah satu sosial media, misalnya kita ambil contoh TikTok lah. Teman-teman meng-like konten-konten joget-joget, ya otomatis nanti FYP teman-teman itu akan munculnya yang joget-joget. Ya, sebetulnya tahunya dari mana sih? Ya, dari cookies itu. Bahkan kalau misalkan teman-teman search di Google nih, teman-teman search misalkan obat mata gitu kan. Anehnya, ketika teman-teman masuk ke Facebook, itu banyak sekali iklan-iklan yang tentang obat mata. Itu sebetulnya peranan cookies, teman-teman. Jadi ya kalau misalkan teman-teman merasa dibuntuti oleh sosial media atau oleh pengiklan, ya itu gara-gara cookies. Makanya banyak sekali undang-undang yang berkenaan dengan cookies, seperti contohnya GDPR. Di GDPR ini itu memprivasi data teman-teman. Karena ya sebetulnya data teman-teman itu bisa dimanfaatkan oleh pemilik si websitenya. Bahkan website-website yang berafiliasi dengan website yang teman-teman kunjungi. Misalkan tadi ya, teman-teman mengunjungi Google dan teman-teman men-search obat mata, nanti di Facebook atau di YouTube teman-teman akan disuguhkan iklan-iklan yang seperti itu. Dan itu sebetulnya tujuannya untuk mempermudah si advertiser, untuk mempermudah si pengiklan agar iklannya bisa masuk atau mentarget ke orang-orang yang relevan dengan iklannya. Ya, seperti itu. Jadi ya memang untuk cookies ini bisa jadi pedang bermata dua ya. Selain gara-gara cookies ini bisa membuat teman-teman nyaman ketika mengakses satu web, data teman-teman juga bisa mudah di-track. Maka dari itu balik lagi, banyak sekali undang-undang yang mengatur yang namanya privacy. Bahkan sekarang, bukan sekarang ya, awal tahun 2000 berapa gitu, 2022 gitu kan, iOS itu sudah memblok cookies. Ya, beritanya mungkin nanti saya akan masukkan ya. Jadi intinya iOS ingin melindungi data pengguna dengan memblok cookies-cookies third party ya. Dan itu alasannya kenapa orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang bule lah lebih senang menggunakan device dari iOS ya. Karena privasi mereka itu dijaga oleh si iOS-nya. Dan kalaupun teman-teman mengikuti informasi di luar ya, rata-rata sekarang orang luar itu berpindah browser ya. Dari yang dulunya menggunakan Chrome mungkin atau menggunakan browser-browser yang mainstream, sekarang mereka sudah berpindah ke browser-browser yang memblokir
cookies. Seperti contohnya browser Brave. Jujur saya juga sekarang berpindah ya menggunakan browser Brave karena ya saya juga sudah jengah sekali setiap saya search sesuatu di sosial media saya itu muncul iklannya. Jadi saya sudah males dibuntuti oleh iklan-iklan ya. Makanya saya pindah ke Brave browser. Ya intinya saya juga ingin data saya lebih terprivacy ya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan cookies disebut berimpact sekali di dunia periklanan ya sudah jelas ya. Karena dengan cookies ini iklan yang mereka jalankan itu akan target ke audiens yang benar-benar tertarik atau mencari produk yang sesuai dengan iklannya. Tapi minusnya gara-gara cookies ini privasi teman-teman itu terekspos ke dunia maya. Ini ya terserah teman-teman. Kalau menurut teman-teman cookies ini baik atau buruk? Silakan tinggalkan opini teman-teman di komentar ya.